Ya, puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang ada saat ini sudah siap untuk beribadah. Apa sih ibadah? Sebentar, jadi yang jawab. Jadi, Roma 14 ayat 23 dia bilang, apapun juga yang kau berbuat harus lakukan dengan iman. Jadi kalau kau datang ke tempat ini hanya sekedar ibadah saja, duduk saja, nyanyi-nyanyi saja, tapi tanpa iman kau berdosa. Jadi semua yang kau lakukan, entah kau makan, entah kau mandi, entah kau tidur, untuk ibadah harus dengan iman. Kalau tidak, kita bilang kau berdosa. Jadi jangan kita capek-capek datang ke tempat ini terus nggak ada artinya. Kalau kita datang dengan iman, pasti waktu kita puji-pujian, kita pasti semangat. Baik, karena tadi kita sudah puji-pujian, kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita angkat pujian yang bilang begini, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Amin. Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus selalu menolongmu? Amin. Kalau amin, mari kita berdiri. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menolongmu. Terima kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama. Biarlah ibadah ini boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujian akan dibawakan oleh Pujian Tuhan. Semua sudah memuji Tuhan. Coba saya menjawab tepuk tangan yang paling meriah yang suka datang Yesus. Semua harus bernyanyi, semua harus bertepuk tangan. Amin. Amin. Baru suka datang Yesus.
Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Kata-kata berdoa digunakan hanya berdua menjadi sinar hidup di atas masa iman. Kata-kata berdoa digunakan hanya berdua menjadi sinar hidup di atas masa iman. Menjadi sinar hidup, menjadi sinar hidup, menjadi sinar hidup di atas masa iman. Kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baik, shalom. Selamat sore semuanya. Puji nama Tuhan, saya ingin bersaksi. Saya ingin menyanyikan lagu ini, saya punya ciptaan sendiri. Saya pernah nyanyikan di KKN, tapi ini baru yang kedua kali ini saya mau nyanyikan. Ini saya sedikit cerita tentang pengalaman hidup saya, makanya bisa lagu ini tercipta. Di kota Jayapura ini tidak ada orang tua saya, tidak ada saudara saya. Tidak ada saudara saya, orang tua saya. Hanya ada om saya dan satu kampung saya sebenarnya banyak di sini. Tapi saya sebagai manusia biasa bisa berpengharapan dong dengan mereka toh. 1 tahun, 2 tahun berharap mereka menjenguk saya di tempat ini. Tetapi apa yang terjadi tidak ada. Saya selama 2 tahun tinggal di tempat om saya itu jaga pelihara babi itu hampir 100 ekor. Tetapi selama saya masuk di tempat ini mereka tidak pernah menjenguk saya. 1 tahun 2 tahun saya berharap mereka bisa menjenguk saya, tetapi puji nama Tuhan, jadi sudah 4 tahun, tetapi saya belajar berharap kepada Tuhan saja, tidak pernah berharap kepada manusia. Inilah bisa tercipta lagu ini bahwa Firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 18, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Saya percaya kalau Tuhan membawa saya di dalam tempat ini, Tuhan juga yang akan menyiapkan kebutuhan saya. Firman Tuhan, saya bawakan lagu ini dengan judul Tuhan inilah hidupku. Terkadang dunia ini menyakiti kita, terkadang juga manusia seperti itu. Tapi jangan berputus asa, ada Tuhan yang setia, yang berjanji selalu menyertaiku. Di hari ini Tuhan memberi kesempatan. Di hari ini Tuhan memberi kemenangan. Mari membawa diri ke jalannya yang benar, ke jalan Tuhan sang juru selamatku. Oh Tuhan, ku mau berserah. Oh Tuhan, inilah hidupku. Tuntunlah aku Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan, sang juru selamatku.
hari ini Tuhan memberi kesempatan. Di hari ini Tuhan memberi kemenangan. Mari membawa diri ke jalannya yang benar, ke jalan Tuhan Sang Juru Selamatku. Oh Tuhan, ku mau berserah. Oh Tuhan, inilah hidupku. Tuntunlah aku Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan, Sang Juru Selamatku. Oh Tuhan, ku mau berserah. Oh Tuhan, inilah hidupku. Tuntunlah aku Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan, Sang Juru Selamatku. Tuntunlah aku Tuhan, untuk dapat mengerti firman-Mu Tuhan, Sang Juru Selamatku. Firman-Mu Tuhan, Sang Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan memberkati. Banyak, bukan cuma saya saja, mungkin kita semua teman-teman sendiri yang bertanya-tanya, kenapa hidup kita sampai seperti begini. Saya juga masuk bertanya, Tuhan kenapa saya ditaruh di tempat seperti begini? Tuhan kenapa di saat saya lagi susah-susahnya begini, Tuhan malah harus saya punya kedua orang tua? Kenapa di saat susah-susahnya begini, keluarga tidak ada dekat saya? Tapi saya percaya dan yakin bahwa semua itu pasti ada maksud Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita mungkin mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan tujuan ini bisa menjadi penguat buat kita semua yang ada dalam tempat ini. Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu kan berjalan aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada
Heran dan berasa bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Saat ku jauh dari firman-Mu, hidupku kini jadi ku merenung masa lalu tanpa melibatkan Yesus dalam setiap jejak dalam hidupku. Haruskah aku menyadari kasih-Nya selalu menuntunku, terpancar setianya hingga di saat ini, memberikan kesejukan di hidupku. Biarlah sisa hidup ini untukmu, bayarkan jiwa ini berbangkitmu. Oh Yesus, ini tubuh dan jiwaku, datang dan masuklah tinggal di dalamku dan menuntunku. Harusnya aku menyadari kasih-Nya selalu menuntunku, terpancar setianya hingga di saat ini, memberikan kesejukan di hidupku. Biarlah sisa hidup ini untukmu, bayarkan jiwa ini bagimu. Oh Yesus, ini
Tuhan hingga di dalamku tak ada teman. Biarlah sisa hidup ini untukmu. Ada masuk hingga di dalamku dan hidupku. Yang diberkati Tuhan, saudara bisa bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Masih merasakan kasih Tuhan tuh? Biarlah firman Tuhan di sore hari ini menguatkan setiap kami, kita semua yang hadir pasti diberkati Tuhan, amin. Nah, tundukkan kepala sejenak, angkat hati kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Katakan teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerahmu besar menimpa padaku. Dengan iman sama-sama katakan, engkau ada bersamaku dalam setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu, katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Yang percaya katakan sambil angkat tangan saudara buat Tuhan. Bersamamu Bapa, katakan ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu, anugerahmu besar melimpah padaku. Bersamamu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu,
lalu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharap aku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku saudara-saudara saja panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Bersama nama Yesus, saudara saya panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku.
bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikanmu dalam hidup kami. Terima kasih Kau membuat kami menjadi pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Pribadi yang berarti di hadapan-Mu. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami dicari dan diselamatkan oleh Tuhan. Berkati terus kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami terus Tuhan. Bahwa kami berjalan dalam seluruh kebenaran Tuhan. Angkat semua hal yang merintangi kuasa bekerja dalam hidup kami. Jadikan kami orang yang bukan sekedar pemenang Tuhan, tapi lebih dari pemenang Tuhan. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati kami di sore hari ini Tuhan. Sudah menyenangkan hatimu lewat pujian penyembahan kami. Bapa, biarlah itu naik menjadi ungkapan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau suka kepada penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau memberkati kehidupan kami Bapa. Berkatakanlah Tuhan di sore hari ini bagi kami. Kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kami siap untuk ditegur oleh firman-Mu. Kami siap dinasehati oleh firman-Mu. Kami siap dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa Tuhan. Supaya apa yang Tuhan mau sampaikan untuk memberkati kehidupanku dan memberkati setiap yang mendengar di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan segala pekerjaan roh jahat udara, dipatahkan segala pekerjaan orang kuat atas tempat ini, dipatahkan segala rancangan diuntukkan daripada Tuhan untuk mencuri kebenaran firman-Mu, sehingga firman tidak menetap dalam hati kami, dalam pikiran kami. Firman hanya sekedar lewat dalam kehidupan kami. Kami bersepakat, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa darah Tuhan menaungi kami, sehingga firman Allah benar-benar menjadi rema bagi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa ya suasana di sore hari ini. Kalau harus bahwa hidup kita benar-benar masuk untuk mengalami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara harus benar-benar membawa hidup saudara untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Ada di hadirat Tuhan itu terlalu indah, sangat indah, ya. Di hadirat Tuhan saudara tidak perlu jaga image. Saudara tidak perlu takut orang lain lihat saudara mau menangis. Saudara tidak perlu takut orang lain lihat saudara mau berlutut. Saudara mau berekspresi apapun dengan Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah bersekat dengan Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan dalam hidup kita. Biarkan Tuhan membentuk kita dengan caranya. Ya. Oke. Kita punya waktu tinggal beberapa. Tadi di saat penyembahan oleh Pak Pendeta, saya sebenarnya sudah menyiapkan firman sore hari ini, tapi saya disuruh bawa tentang kesatuan hati, dan saya percaya bahwa Tuhan mau ini untuk kita sore ini. Mari kita buka Mazmur 133. Ini hanya 3 ayat saja ya. Hanya 3 ayat. Kita akan baca sama-sama. Saya coba kita bangkit berdiri. Saya rindu kita baca sama-sama. Kita mulai start dari sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Semua sudah dapat? Amin. Semua sudah dapat? Amin.
1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan Eleazar keturunannya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Saudara, hidup rukun itu baik tidak? Baik. Indah toh kita hidup rukun toh? Tapi gampang atau susah? Gampang atau susah? Kenapa susah? Penuh dengan cobaan. Hidup rukun itu gampang atau susah? Susah. Kenapa susah? Kenapa? Kenapa? Oh, karena ada berbeda pandangan. Apalagi, kenapa jadi susah hidup rukun? Susah tidak hidup rukun? Semua punya, karena iri hati, karena semua punya pendirian masing-masing. Iya. Berarti hidup rukun itu susah ya? Susah loh? Susah. Tapi ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau supaya terjadi dalam hidup kita. Sore ini sebenarnya saya mau bicara tentang pelepasan. Saudara, penting sekali bagi kita untuk mengerohani hal ini. Tapi Tuhan belok ke arah ini. Harus rukun dulu supaya celahnya ketutup. Kalau celah masih kebuka, kita tidak bisa masuk ke hal-hal seperti itu. Hidup rukun itu susah. Hidup rukun itu susah sekali. Karena semua kita punya karakter masing-masing. Semua kita tidak mau disalahkan atas satu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, benar? Semua kita mau supaya kita adalah orang-orang yang paling benar dari orang lain. Betul? Kita tidak mampu bersyukur ketika teman-teman kita lebih dari kita. Betul apa benar? Di dalam kamar kita ada gesekan terjadi, kita diam-diaman, kita saling sikut satu dengan yang lain. Tapi Tuhan minta sore hari ini belajar untuk hidup rukun. Belajar untuk hidup rukun. Ya. Rukun itu bicara tentang suatu tindakan yang harus diambil dalam kehidupan kita. Rukun itu bicara tentang satu keputusan yang harus kita putuskan dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup rukun dengan orang lain, kita yang harus memulai. Kita tidak bisa tuntut orang memulai dengan kita. Kita yang harus memulai. Kita yang harus mulai menciptakan kehidupan seperti itu. Kita yang mulai harus bertindak. Kita yang harus mulai mematikan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Harus rela sekalipun kita ada di posisi yang benar. Kalau kita harus ditempatkan di posisi bersalah, kita harus siap untuk hal itu. Dan tidak semua orang mau. Saudara, Tuhan Yesus itu pribadi yang salah atau benar? Salah atau benar? Benar. Tapi toh dia ditempatkan di posisi bersalah. Dan Alkitab mencatat, kalau saudara baca baik-baik, pernahkah Yesus protes ketika dia ditempatkan di posisi bersalah? Tidak. Jadi kalau ikut Tuhan, kita ikut pola hidupnya Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kita ikut pola pikirnya Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kita ikut tindakannya Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kita ikut pola perkataannya Tuhan. Dan kita banyak kali gagal di situ, termasuk saya. Saya juga kalau sudah marah, kadang-kadang tidak kontrol perkataan saya. Tapi bukan saya berpuas diri ketika saya menyakiti orang dengan perkataan saya.
Selalu dua sisi harus dibuat dalam hidup. Ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup kita, ketika kita bersalah kepada Tuhan atau kita bersalah kepada orang di sekitar kita, selalu dua sisi harus kita lakukan dalam hidup kita. Makanya ada tanda salib, pemberesan dengan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita sudah lakukan kesalahan yang menyakiti hati orang, tapi juga pemberesan dengan sesama. Kita harus berani mengakui bahwa kita salah. Kerukunan itu sangat penting dalam hidup kita, karena kerukunan itu merupakan cara hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kerukunan ada kesatuan hati. Di dalam kerukunan ada kesatuan roh. Di dalam kerukunan ada kesatuan pikiran. Di dalam kerukunan ada kesatuan kehendak. Artinya kita bisa mencapai satu tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita kalau kita hidup rukun. Saya tahu tekanan yang saudara-saudara alami di sini, ya. Tapi saya tidak tahu terlalu dalam apa yang saudara-saudara alami di tempat ini. Tapi kalau saudara mau memulai berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan orang lain, saya percaya saudara pasti mampu melewati. Saudara pasti mampu melewati. Kalau saudara berpikir begini, kenapa ya saya ditempatkan dengan orang model begini satu blok ya? Kenapa ya harus seperti ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Saudara tidak akan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita satu tempat dengan orang-orang, karena orang-orang itu dipakai untuk membentuk kehidupan kita. Dalam keluarga juga seperti itu. Ada keluarga di mana anak-anak baik-baik, suami baik-baik, istri yang karakternya dengan baik. Ada juga di mana suami karakternya tidak baik, istri anak karakternya baik-baik saja. Ada juga orang tua yang duduk di kaki Tuhan luar biasa, tapi di antara anak-anak yang Tuhan kasih, ada satu anak yang betul-betul menjadi pergumulan dalam keluarga. Dan kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Supaya kita belajar untuk hidup dalam proses Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sombong. Ya. Kalau keluarga kita baik-baik saja, hidup kita baik-baik saja, kita akan menjadi sombong. Kenapa jadi kerukunan harus kita jaga dalam hidup kita? Ada dua hal yang digambarkan di sini. Yang pertama, waktu kita menjaga kerukunan kita, bicara tentang minyak yang mengalir di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, itu bicara tentang pengurapan Tuhan. Waktu kita menjaga hidup kita, waktu kita menjaga kerukunan dalam kehidupan kita, waktu kita belajar untuk memulai menciptakan damai, belajar untuk mulai menciptakan kesatuan di dalam persekutuan kita, saudara, Tuhan akan terus-menerus memperbaharui pengurapannya dalam hidup kita. Orang selalu bilang ada minyak baru, ada anggur baru yang tercurah terus dalam hidup kita. Artinya hidup kita ada di dalam satu pengakuan Tuhan. Minyak urapan itu bicara tentang pengakuan. Ya, penabisan seorang imam. Imam adalah pengakuan yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa Israel. Jadi waktu kita belajar untuk menjaga kedamaian, waktu kita belajar untuk menjaga kerukunan dalam hidup kita, Tuhan itu mengakui kita dengan dia menaruh urapannya di atas kehidupan kita. Ya, saudara dan saya adalah sama-sama anak Tuhan, betul? Saudara dan saya sama-sama hamba Tuhan, betul? Iya. Pelayanan saja, pekerjaan saja yang membedakan saya dengan saudara. Ya, saudara mungkin sebelum ada di sini, saudara sebagai pegawai negeri, pengusaha,
Saudara sebagai tukang mungkin, sebagai ojek, dan saya dipercayakan Tuhan menjadi pelayan. Pekerjaan kita yang membedakan, ya. Tapi bagi Tuhan, ketika kita mencari status anak Tuhan, saudara dan saya adalah sama-sama hamba Tuhan. Seorang hamba itu tidak punya hak, tapi punya kewajiban. Seorang hamba tidak boleh menuntut apa-apa, tapi seorang hamba harus melakukan tugas dalam hidupnya. Dan satu yang Tuhan minta adalah kita membawa dampak bagi orang lain. Waktu kita menjaga kerukunan, ada urapan Allah yang terus memenuhi kehidupan kita. Dan waktu Tuhan mengurapi kehidupan kita, Tuhan akan memperlengkapi dengan banyak hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Waktu Tuhan mengurapi kehidupan kita, Tuhan akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kuasa Tuhan yang besar. Waktu Tuhan mengurapi kehidupan kita, kita ada dalam pandangan Tuhan dan kita akan dibela habis-habisan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Saudara mau diurapi oleh Tuhan tiap-tiap hari? Belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, belajar untuk berdamai dengan Tuhan, belajar untuk berdamai dengan sesama. Kalau ada benturan, biasakan diri untuk menyelesaikan ya. Teman mau terima tidak terima, saudara harus memulai. Kawan saya sudah bikin salah, saya minta maaf. Walaupun dia bilang begini, saya tidak akan maafkan kau 7 turunan. Misalnya, ini contoh soal. Itu urusan dia. Urusan kita adalah kita sudah membereskan dengan dia. Waktu kita membereskan dengan dia, kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Hal yang kedua dia bicara tentang kebun di sini, dan kebun itu bicara tentang kesegaran. Hidup kita itu menjadi kesegaran bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita dirindukan sama orang. Ya. Di usia pelayanan orang tua saya yang ke-50 tahun, Tuhan panggil orang tua saya dalam pelayanan masuk 70 tahun di usia 94. Tuhan panggil orang tua saya, dia sudah pelayanan 70 tahun. Di usia pelayanan orang tua saya ke-50 tahun, satu nasihat yang orang tua saya berikan buat saya, yang saya tidak bisa lupa sampai hari ini. Saya tidak butuh semua warisan rohani dia. Saya tidak butuh rumah apa segala macam mobil yang orang kasih buat dia. Yang saya butuh adalah warisan rohani dia. Waktu saya ada di Kupang sama-sama dengan orang tua saya itu senang sekali duduk dengan dia, dan saya selalu pancing dia untuk bicara tentang apa yang Tuhan menjadi rahasia Tuhan. Karena dia dengan Tuhan itu luar biasa hidup dengan Tuhan. Dan dalam tahun pelayanan memasuki tahun ke-50, satu nasihat yang dilakukan buat saya begini. Kau harus belajar berdoa sampai orang membutuhkan doa. Dan kau harus bicara firman dan renungkan firman sampai orang merindukan kau bicara firman. Sampai orang bilang begini, kalau ada pendeta Rina tidak bicara firman, ada yang kurang dalam diri kami. Itu yang harus kau bicara. Saudara pikir itu gampang buat saya? Tidak gampang. Tapi itu selalu menjadi dan terngiang dalam diri saya. Waktu saya gagal, saya bangun lagi. Waktu saya gagal, saya bangun lagi. Dan saya bilang, saya akan buat di status saya di TikTok. Saya bilang, saya tahu perjalanan saya ketika sejauh seperti perjalanan orang tua saya, pasti Tuhan akan bawa saya sampai di tahap itu. Orang akan merindukan doa saya, dan orang akan merindukan firman Tuhan dari mulut saya. Tapi ada banyak harga yang mesti saya bayar. Ada banyak hal yang mesti saya benahi dalam hidup saya. Ada banyak hal yang mesti saya matikan dalam hidup saya. Gak gampang. Saya belajar dari bapak saya. Itu dia sehari hampir 7-8 jam ada di kamar doa. Waktu kami panggil dia makan, apapun yang kami siapkan dia tidak pernah komplain. Lalu dia bilang begini, makanan jasmani kau makan sedikit lagi kau sudah pergi buang di jamban. Tapi makanan rohani akan bertahan dalam hidupmu, dan itu yang akan membawa kau ke surga. Saudara, kehadiranmu harus dirindukan oleh orang. Jangan sampai orang melihat kau, orang bilang begini,
Ada dia lagi yang datang. Itu ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup yang harus kau perbaiki. Jangan sampai orang lagi dalam satu kelompok dan tiba-tiba kau mau bergabung, orang bubar. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu yang harus kau perbaiki. Jangan salahkan orang. Kenapa saya datang mereka pergi? Oh, mereka tidak suka sama saya. Tidak. Penting bagi kita untuk terus membenahi hidup kita. Tuhan Yesus saja ketika memulai pelayanan setiap hari, dia harus menyingkir. Dia harus bicara dengan Bapaknya apa yang harus dia kerjakan hari itu. Dan di akhir doanya dia bilang, Bapa, permuliakanlah dirimu di setiap pekerjaan yang aku lakukan. Yesus saja yang tadi teman-teman bilang dia tidak bikin salah dalam hidup. Dia mengambil waktu untuk bicara dengan Bapaknya. Dia juga belajar, minta Bapaknya lihat hidupnya. Bagaimana dengan kita yang masih penuh kedagingan, yang kadang-kadang kita tidak bisa menang atas kelemahan kita. Kita harus selalu berharap sama Tuhan dan membenahi kehidupan kita. Sore hari ini saya mau titip pesan orang tua saya juga. Buatlah sampai hidupmu dirindukan orang lain. Kalau kau tidak ada, orang rasa ada yang kurang. Tapi kalau kau hadir, orang rasa betul-betul dikuatkan. Orang rasa betul-betul disegarkan. Embun itu bicara tentang kesegaran. Dan embun itu hanya muncul sebentar, dia langsung hilang. Matahari keluar, dia sudah hilang. Tapi walaupun sebentar, dia memberikan kesegaran bagi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Dia memberikan kesehatan bagi kita. Waktu saudara bangun, saudara hirup embun pagi yang begitu segar, itu mengganti semua oksigen dalam hidup kita yang tidak benar dan membuat kita menjadi kuat kembali. Waktu kita jaga kerukunan, waktu ada pengurapan Tuhan dalam hidup kita, waktu kita menjadi kesegaran bagi orang lain. Bagian terakhir dia bilang, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya, kesanalah Tuhan akan memerintahkan kehidupannya, dan jangka waktu bukan 1-2 tahun, tapi dia bilang selama-lamanya. Artinya sampai kita mati, titik di mana kita mati, berakhir berkat Allah bagi hidup kita. Titik di mana kita mati, kehidupan itu juga berakhir bagi hidup kita. Saudara, mari kita berjuang sama-sama. Saya selalu pakai kata ini. Saya tidak mau bilang saudara berjuang ya. Nah, mari kita berjuang sama-sama. Ya. Kita butuh orang-orang untuk tolong kita. Jadi kalau ada teman tegur kita, ada teman nasihati kita, jangan kita langsung bangun tembok. Kau apa aja? Kau sama-sama dengan saya dalam sini juga kau menasihati saya. Jangan. Tidak boleh. Ya. Dengar dulu. Karena mungkin hari itu Tuhan pakai dia untuk jadi berkat buat hidup kita. Walaupun kita sama-sama ada di sini. Ya. Tapi bisa jadi hari itu Tuhan pakai dia untuk menolong kita. Bisa jadi hari itu Tuhan pakai dia untuk memberkati kehidupan kita. Bukan berkat itu bukan bicara tentang dia kasih uang saja buat kita, atau dia bagi makanan dengan kita. Tapi waktu dia bilang, temanku harus kuat, Tuhan ada bersama kita, kita pasti mampu melewati. Jangan kita bangun tembok bilang, kau juga sama kayak saya, kau juga masih hati saja. Tidak boleh. Ya, belajar untuk membangun kerukunan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita di sore hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pribadi yang dirindukan Tuhan, dan jadilah pribadi yang dirindukan orang banyak. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Bangkit berdiri semua. Kau yang Maha Tahu dan melihat hidup, tak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai
hidupku tak ada yang tersembunyi bagi telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita akan pujian dari awal. Selidiki aku, biarlah firman Tuhan yang menjadi titik setiap kita di surga. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Dan melihat hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kepada ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamat. Dari awal katakan pujian ini, ku tak terbawa apapun juga. Ku tak berbawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku mulai bersuka. Selalu katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padaku Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kepadamu ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.
dengan baru di hadapan Tuhan, katakan ku tak membawa apapun juga. Katakan pujian yang menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hatinya menyembah ke dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah ke dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kepadamu bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berkati kami semua di sore hari ini. Perbaiki kehidupan kami di sore hari ini. Sekarang yang nanti bangunan tubuh kami ada yang tidak sedap dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memperbaiki dengan cara Tuhan, supaya susunan baik tubuh kami kelihatan rapi, tersusun dan indah dalam pandangan mata-Mu Tuhan. Supaya tidak ada yang menghalangi kuasa Allah bekerja atas hidup kami, tidak ada yang menghalangi urapan Allah bekerja atas hidup kami, tidak ada yang menghalangi kemuliaan Tuhan menuduhi kehidupan kami. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah tempat seperti ini, kalau Tuhan tidak mempermuliakan diri-Mu dalam hidup kami, kami tidak akan bisa menjadi apa-apa di tempat ini Tuhan. Karena itu Bapa, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan turun memenuhi kehidupan kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, biarlah itu yang mengobrak-abrik semua hal yang masih menjadi kelemahan dalam hidup kami Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan kami.
bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kami bisa menikmati kasih Tuhan. Kami bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kami bisa menikmati kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan jamin bagi hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di hadirat sore hari ini, perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Perlindungan darah Yesus menjadi bagian kami. Kami tolak semua rancangan yang bukan daripada Tuhan atas hidup kami, atas kehidupan keluarga kami yang ada di luar Tuhan, atas istri kami, atas suami kami, atas anak-anak kami, atas saudara-saudara kami, atas orang tua kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Allah menaungi kami dan menaungi mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan keluarga kami di luar, Tuhan jalan dan Tuhan buat berhasil Tuhan. Tuhan ikat setiap kami dalam tali kasih yang daripada Tuhan. Jika ada pikiran sia-sia yang timbul, Tuhan batalkan dengan kuasa darah Tuhan. Kami lemah tapi Engkau kuat Tuhan. Dan biarlah kekuatan kuasa Tuhan menudungi kehidupan kami, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, menguasai rancangan-rancangan hidup kami, menguasai jalan-jalan hidup kami Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan berkenan di hadapan, sehingga kami boleh melihat kuasa Allah menaungi kami, kuasa Allah meluputkan kami. Orang lain boleh mengalami hal-hal yang tidak baik, tapi kami mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Karena Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan, kami butuh Engkau. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus menolong kami, mengajar kami, menghibur kami, menguatkan kami, membimbing kami berjalan dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Terima kasih buat kuasa hadirat-Mu yang begitu kuat melawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Di akhir ibadah kami akan berfellowship, teman-teman akan berfellowship dengan makanan minuman yang sudah disiapkan. Tuhan kuduskan makanan minuman membawa kekuatan bagi tubuh mereka. Berkati setiap hamba-hamba Allah yang menjadi saluran berkat Allah bagi semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau pulang, kami mau kembali ke blok kami masing-masing, dan kami mau terima berkat daripada. Mari saudara-saudara angkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar menang, tapi lebih dari pemenang. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang setia, yang dipanggil masuk dalam kerajaan yang kekal, menikmati perjamuan dengan anak domba Allah yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup seluruh rangkaian ibadah kami di sore hari ini. Semua yang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.